Tuhan, kirimkan apimu. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Inilah hari di mana gereja dilahirkan, di mana gereja perjanjian baru ditabiskan oleh Tuhan. Yaitu 50 hari Pentakosta, itu artinya hari yang ke-50. 50 hari sesudah kebangkitan Yesus. Kalau kita lihat, Tuhan selalu memulai itu dengan api. Demikian juga kita lihat pada peristiwa Pentakosta ini, Roh Kudus turun dan terlihat seperti lidah-lidah api yang hinggap di atas kepala 120 orang murid. Ini satu fenomena yang khusus. Sebab kalau sekarang kita lihat orang kepenuhan Roh Kudus, kita tidak melihat fenomena itu. Fenomena yang khusus karena pada hari itu Roh Kudus datang ke dalam dunia. Jadi kita lihat bahwa Roh Kudus itu berupa api yang hinggap di atas kepala murid-murid. Tadi sudah saya katakan bahwa Tuhan selalu memulai gerejanya dengan api. Lalu kita lihat kepada perjanjian lama. Pada waktu Musa selesai membuat kemah sudah dibuat, semua sudah siap, sudah tersedia, semua perabot dan segala sesuatu. Tetapi saudara-saudara, sebelum Tuhan mengirimkan api, maka belum dimulai segala perkara. Korban juga belum dibakar, lalu kaki Dian juga belum menyala, semua belum menyala. Kapan kemah itu ditabiskan? Pada waktu Tuhan mengirimkan api dari sorga. Mari kita baca sejenak di dalam Imamat pasal 9 ayat 23-24. Masuklah Musa dan Harun ke dalam kemah pertemuan. Setelah keluar mereka memberkati bangsa itu. Lalu tampaklah kemuliaan Tuhan kepada bangsa itu. Dan keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas mezbah. Tatkala seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak-sorailah mereka, lalu sujud menyembah. Api turun dari Tuhan sendiri, membakar korban, dan api itulah yang terus dipelihara oleh bangsa Israel. 40 tahun mereka tidak boleh membiarkan api itu padam. Lalu Salomo setelah dia selesai membuat bait suci yang begitu megah, maka Tuhan juga mentabiskan itu dengan mengirimkan api dari sorga. Saudara bisa baca dalam 2 Tawarikh pasal 7 ayat 1 dan ayat yang kedua. Api Tuhan kirim dari sorga membakar korban, dan pada hari itu bait suci Salomo ditabiskan. Jadi gereja dimulai pada hari Pentakosta. Dan inilah satu model yang benar bagaimana gereja itu harus dimulai, yaitu dari pekerjaan Roh Kudus, saudara. Jadi kita melihat, saudara-saudara, inilah cara Tuhan, cara yang paling murni, cara yang paling benar. Gereja dimulai dari api, yaitu dari Roh Kudus. Api itu dalam kehidupan sehari-hari sangat banyak gunanya. Sebab itu kita lihat mengapa Roh Kudus dilambangkan sebagai api. Ya, banyak lambang-lambang Roh Kudus, salah satunya sebagai api, saudara. Karena memang api itu banyak gunanya. Kita tidak bisa hidup tanpa api. Ada beberapa fungsi daripada api. Api itu memanaskan, membuat hangat. Sebab itu kalau Roh Kudus ada di dalam gereja, maka ada suasana sorga, suasana yang hangat.
Dan tidak kebetulan di dalam bahasa Ibrani kata api lalu kata pria dan wanita itu hampir sama. Jadi dalam bahasa Ibrani api itu adalah is. Tapi kalau pria is ada y-nya. Dan kalau wanita isa. Jadi saudara-saudara di dalam unsur dalam manusia ini ada apinya saudara. Firman Tuhan juga berkata, hendaklah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi kita harus punya api di dalam kehidupan kita. Gereja harus ada api ini. Api tidak boleh dibiarkan padam. Lalu fungsi api yang lain memurnikan. Api itu menyucikan, memurnikan, mensteril. Jadi kalau api Roh Kudus menyala dalam kehidupan kita, maka kita juga dimurnikan. Banyak hal-hal dosa itu dibakar. Perkara-perkara yang tidak berkenan dibakar oleh Roh Kudus. Ada satu lagi fungsi yaitu menyatukan. Ada banyak hal yang tidak bisa bersatu kecuali dibakar dengan api. Kalau mau menyatukan logam, mau melekatkan logam, saudara tidak bisa pakai lem. Lem apapun tidak bisa, lem besi juga nggak bisa. Satu-satunya cara dibakar dengan api. Maka melekat. Banyak perkara sudah dalam kehidupan kita, kalau mau dilihat perbedaan-perbedaan memang banyak. Tapi kalau kita izinkan Roh Kudus bekerja, nanti Roh Kudus sendiri yang akan menyatukan itu. Amin, saudara. Nah inilah kita perlu api ini. Yang saya mau lihat sekarang yaitu tentang doa. Tuhan kirimkan apimu. Doa siapa ini? Nah ini yang akan saya lihat. Di dalam 1 Raja-Raja pasal 18 mulai ayat yang ke-20. Inilah doa daripada Nabi Elia. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia. Maksudnya kalau Baal itu Allah, ikutilah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Inilah latar belakang daripada doa itu. Yaitu tentang keadaan bangsa Israel. Dikatakan di sini keadaan bangsa Israel timpang dan bercabang hati. Di dalam bahasa Indonesia sehari-hari disebut mendua hati. Kalau saudara baca di dalam bahasa Inggris dipakai kata waver between two opinion. Jadi terus sebentar ke kiri, sebentar kanan, tidak bisa tetap. Hatinya itu tidak bisa tetap. Sebentar Allah, sebentar Baal, keadaan mereka di zona abu-abu. Putih ya enggak, hitam ya enggak, abu-abu. Saya katakan ini adalah zona abu-abu, zona setengah-setengah, zona tanggung-tanggung, mengikut Tuhan, tapi juga mengikut dunia. Tuhan ya, dunia juga. Tuhan juga, berhala juga. Yesus juga, berhala juga. Keadaan bangsa ini persis seperti yang dikatakan di dalam Wahyu, yaitu keadaan gereja Laodikia. Mari kita baca Wahyu pasal 3 ayat 15 dan ayat yang ke-16. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Inilah keadaan gereja Laodikia. Gereja ketujuh, gereja akhir zaman. Tidak dingin, tapi juga tidak panas. Suam-suam kuku, aman-aman saja. Tuhan tidak menghendaki keadaan yang demikian. Kalau Tuhan ya Tuhan, kalau tidak, tidak sama sekali. Kalau kamu anggap Yesus itu Tuhan, sungguh-sungguhlah mengiring Tuhan. Jangan tanggung-tanggung. Lebih baik kamu tidak sama sekali, kalau tidak percaya sudah tidak percaya. Daripada percaya tapi asal-asalan saudara. Jadi orang Kristen asal-asalan. Asal masuk gereja, asal ada di kebaktian, ini yang paling gawat saudara. Ini bukan zamannya lagi. Kita ada di zaman Laodikia. Tuhan mau supaya kita dingin atau panas. Kalau suam-suam kuku, Tuhan berkata aku akan muntahkan engkau dari mulutku. Nah keadaan inilah yang sedang dihadapi oleh Nabi Elia. Sebab itu hanya satu cara bagaimana supaya mereka bisa sadar, mereka bisa mengerti, mereka bisa dicelikkan, yaitu api sebagai tanda. Ya, coba kita lompat ayat yang ke-24. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah.
Seluruh rakyat menyaut katanya, baiklah demikian. Wah, ini taruhan nyawa saudara-saudara ya. Elia berkata, sekarang kita lihat siapa yang benar-benar Tuhan. Caranya kita doa. Kamu berdoa, nanti saya juga berdoa. Minta kepada Tuhan siapa yang menurunkan api. Siapa yang menjawab dengan api, dia adalah Tuhan. Oke, maka mulailah pertandingan dimulai saudara. Pertama-tama Elia kasih kesempatan kepada nabi-nabi Baal. Kamu duluan, silahkan. Oh, mereka mulai berjam-jam mereka mengelilingi mezbah mereka sambil membaca mantra. Api tidak ada, saudara. Tidak ada sesuatu. Lalu Elia mulai, ayo, terus, lebih keras lagi. Mungkin Allahmu sedang tidur. Ayo, terus. Wah, mulai, saudara. Mereka tambah jadi-jadi. Lalu mereka mengambil pisau, mulai memukul-mukulkan tubuhnya, menore-nore cari perhatian sama Allah mereka. Bahkan mereka sampai kesurupan, tapi tidak ada api. Sampai sore tidak ada api. Akhirnya oke, kami menyerah. Sekarang giliran Elia. Lalu Elia mulai, coba kita lihat apa yang Elia lakukan. Ayat 30, kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Yang mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan. Yang pertama kita lihat apa yang dilakukan Elia. Saudara, ini menjadi pelajaran-pelajaran yang sangat indah. Pertama, Elia memperbaiki mezbah. Mezbah itu selalu berbicara tentang doa. Elia memperbaiki mezbah. Doa perlu dipulihkan, saudara. Bagaimana kehidupan doa kita? Ayo kita perbaiki mezbah doa kita, saudara. Nah, mezbah itu terdiri dari 12 batu, bukan sembarangan. Dan 12 batu ini mewakili 12 suku Israel. Saudara, ini satu pelajaran yang indah di sini. Kita tahu pada waktu itu Israel itu sudah pecah. Utara 10 suku, selatan 2 suku. Dan kejadian ini terjadi di kerajaan utara. Elia ini nabi untuk utara. Jadi yang berkumpul di situ itu notabene cuma 10 suku, saudara. Tapi waktu Elia mendirikan mezbah, Elia tidak lalu karena ini cuma 10 suku yang hadir, lalu aku ambil 10 batu aja mewakili 10. Tidak. Elia tetap ambil 12 batu yang mewakili 12 suku. Mengapa demikian? Karena dia tahu di pemandangan Tuhan, Tuhan menghendaki satu kesatuan yang indah, saudara. Tuhan menghendaki kesatuan. Tuhan tidak menghendaki ada yang tercerai-berai. Tuhan menghendaki 12 suku komplit bersatu. Nah, itulah sebabnya Elia membawa 12 batu, tetap 12 batu. Dia taruh, dia susun menjadi mezbah di situ. Ya, kesatuan ada satu faktor yang paling penting kalau kita ingin melihat Roh Kudus dicurahkan. Murid-murid, 120 orang murid, satu roh, satu hati. Sepakat dalam pujian, dalam penyembahan. Makanya Tuhan curahkan. Tidak kebetulan bukan 120, 12 kali 10, 12 batu. Lalu kita lihat apalagi, dikatakan tadi 12 batu ini juga mengingatkan Tuhan kepada Yakub, sumber dari 12 suku itu. Yakub, ayah daripada 12 suku. Di mana Yakub lewat satu pergumulan dengan Tuhan diubah menjadi Israel. Coba kita baca sejenak Kejadian 32 ayat 28. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Israel itu artinya bergumul dengan Tuhan. Yakub menjadi Israel lewat pergumulan dengan Allah sepanjang malam. Siapakah Israel itu? Kita sebenarnya Israel itu. Firman Tuhan berkata jelas, yang disebut Israel itu bukan Israel secara jasmani. Memang mereka secara jasmani adalah Israel, tapi di pemandangan Tuhan justru kita inilah yang percaya kepada Yesus Kristus. Kita inilah Israel rohani. Dan ingat saudara, Israel itu artinya bergumul dengan Tuhan. Sebab itu anak Tuhan harus tahu bergumul dengan Tuhan. Anak Tuhan harus punya pergumulan dengan Tuhan.
Jadi saudara-saudara, sekali lagi berbicara tentang doa, berbicara tentang pergumulan dengan Tuhan. Mezbah doa kita benahi hari-hari ini saudara-saudara. Kita kembali tata kembali dalam kehidupan kita. Yang kedua, ayat 33. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Yang kedua, Elia mempersembahkan korban. Setelah dia memperbaiki mezbah, maka sekarang dia mempersembahkan korban. Korban ini berbicara tentang Yesus Kristus, korban yang sempurna. Semua korban-korban di perjanjian lama itu menunjuk kepada kayu salib Golgota. Yesus Kristus yang tersalib menjadi korban yang sempurna sepanjang zaman. Menggenapi semua korban-korban yang ada di perjanjian lama. Inilah dasar untuk kita datang kepada Yesus. Dasar untuk kita datang kepada Bapa. Berdasarkan korban Yesus Kristus. Berdasarkan darah Yesus. Jangan lupa itu. Kita berdoa, memohon baptisan Roh Kudus. Itu dasarnya darah Yesus. Jadi kita punya dasar yang kuat. Kita mempunyai satu jaminan untuk kita minta. Oleh darah Yesus kita masuk kepada Bapa. Tetapi kita juga perlu membawa korban. Jadi firman Tuhan juga berkata, jangan menghadap Allahmu dengan tangan kosong, bawa korban. Tuhan juga berkata, jangan menghadap aku dengan tangan kosong. Apa korban-korban kita? Firman Tuhan berbicara banyak tentang korban, tapi ada 3 korban yang saya akan angkat di sini. Roma 12 ayat 1 berbicara tentang tubuh kita. Tubuh kita ini korban, saudara. Makanya tubuh ini harus dijaga, jangan sembarangan, disayang. Tubuh ini korban. Dikatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai korban yang hidup, bukan yang mati. Kalau sudah mati tidak bisa. Manusia kalau mati tidak bisa dipakai apa-apanya. Korban yang hidup yang disenangi oleh Tuhan. Ya, sekarang ini kita masih hidup. Tapi jangan lupa juga dikatakan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Makanya tubuh ini mesti kudus. Bagaimana kita pakai tubuh kita ini? Bagaimana kita pakai mata kita? Bagaimana kita pakai mulut kita? Bagaimana kita pakai tangan kita? Hidup kudus dan berkenan. Itulah persembahanmu yang patut, yang disenangi oleh Tuhan. Lalu yang kedua, hati yang hancur. Hati yang hancur ini juga satu korban. Tuhan senang kalau kita datang dengan jiwa yang remuk, hati yang hancur menghadap Tuhan. Oh, itu persembahan yang indah, saudara, yang berbau harum kepada Tuhan. Dan kemudian juga korban syukur. Mulut lidah yang memuliakan Tuhan, yang mengucap syukur, bukan mengomel, bukan bersungut-sungut, bukan meso-meso, tapi penuh ucapan syukur, memuliakan Tuhan. Itu suka satu korban di hadapan Tuhan. Masih ada banyak lagi, pujian, penyembahan, korban pujian itu juga korban. Jadi saudara-saudara, hal yang kedua yaitu mempersembahkan korban. Sekarang kita lihat hal yang ketiga, ayat 34. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkanlah ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Sehingga air itu mengalir sekeliling mezbah itu. Bahkan parit itu pun penuh dengan air. Ada hal yang aneh. Ini korban mau dibakar, tapi disiram air. Kalau disiram minyak masih masuk akal. Lawannya api itu kan air. Kalau kebakaran disiram air supaya padam. Ini mau dinyalakan disiram air. Dan tidak tanggung-tanggung, air itu disiram sebanyak-banyaknya sampai mengalir keluar 12 buyung. Apa artinya ini? Sesuatu yang tidak wajar. Kalau mau membakar sesuatu disiram air dulu. Ya tentu saudara-saudara, secara manusia tambah sulit. Saya coba merenungkan hal ini saudara. Ada beberapa hal yang Tuhan beri sesuatu. Yang pertama, kalau korban ini disiram air, kayunya sampai basah. Kemudian api menyala. Berarti jelas ini bukan rekayasa, bukan sulap. Bukan rekayasa manusia. Juga bukan faktor alam. Mungkin karena disinari matahari terus, panas terik di padang gurun, lalu terbakar sendiri. Tapi ini tidak mungkin karena disiram air, tidak ada rekayasa, juga bukan faktor alam. Api itu menyala semata-mata
adalah mujizat dari Tuhan. Jadi kalau api itu masih menyala, maka benar-benar mujizat. Jadi Elia mau meyakinkan bangsa Israel yang berkumpul, api yang akan menyala ini adalah benar-benar dari Tuhan sendiri. Saudara, baptisan Roh Kudus itu tidak boleh direkayasa. Karena baptisan Roh Kudus itu semata-mata supranatural. Dibaptis ya dibaptis, belum ya belum, tidak perlu. Karena saking kepinginnya lalu mulai belajar, tak ajari bahasa roh. Sayang ya saudara, sekarang banyak rekayasa. Baptisan Roh Kudus bukan rekayasa dan tidak boleh direkayasa. Karena itu semata-mata adalah supranatural. Yang kedua, kita lihat apa yang Tuhan mau nyatakan di sini. Bayar harga. Saya tidak tahu bagaimana air ini berasal. Karena saudara harus tahu latar belakang peristiwa ini. Bangsa itu dihukum Tuhan 3,5 tahun kekeringan. Karena mereka menyembah Baal. Jadi ini terjadi setelah 3,5 tahun kekeringan. Mereka sudah tidak kuat lagi. Akhirnya mereka sudah KO. Baru mereka sekarang mau datang kepada Elia. Jadi kalau kita melihat di sini ada 12 buyung air. Ini tidak mudah tentunya. Menyiapkan air sedemikian banyak. Disiramkan ke situ 12 buyung, gak tanggung-tanggung. Berarti di situ kita lihat ada harga yang harus dibayar. Saudara. Mahal. Saya masih ingat juga waktu Maria mengurapi kaki Yesus. Dia pecahkan minyak narwastu. Dia urapi kaki Yesus. Mahal harganya. Lalu Yudas berkata, buat apa? Sayang loh, uangnya bisa dipakai, dibagi-bagikan orang miskin untuk pekerjaan sosial. Karena Yudas tidak mengerti bahwa urapan itu ada harganya, saudara-saudara. Roh Kudus itu mahal, ada harga. Kita harus berani bayar harga. Saudara. Ini bukan mainan ini, 12 buyung air di tengah-tengah kekeringan. Saya juga tidak tahu mereka ngambil dari mana, Alkitab tidak mengatakan, saudara. Ini di puncak gunung pula, kalau di tepi laut masih bisa ngambil di situ, saudara-saudara. Kalau toh mereka ngambil dari laut, mau dibawa ke puncak gunung juga 12 buyung, tidak main-main. Jadi kita lihat di sini ada harga baptisan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus, ada harganya. Makanya saudara rindu dipenuhkan Roh Kudus, saudara harus mau bayar harga ini. Datang dengan sepenuh hatimu kepada Tuhan. Dan juga saudara, saya percaya ini juga berbicara tentang baptisan air. Memang baptisan air itu bukan syarat mutlak. Karena kita lihat Cornelius belum dibaptis, dia juga sudah dipenuhkan Roh Kudus. Tapi saya juga percaya baptisan air itu juga syarat penting. Karena itulah urut-urutannya. Percaya, lahir baru, dibaptis dengan air, dibaptis dengan Roh Kudus. Sebab itu saya himbau saudara-saudara yang belum dibaptis air, ikutilah baptisan air. Karena baptisan air itu juga salah satu bukti ketaatan. Yesus Kristus, dia dibaptis, dia taat kepada kehendak Bapa, dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Ketika dia keluar, Roh Kudus turun seperti burung merpati. Nah sekarang kita akan lihat apa yang terjadi setelah itu. Kita baca ayat 36. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel. Pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel. Dan bahwa aku ini hamba-Mu. Dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan. Dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu pun habis dijilatnya. Haleluya. Luar biasa saudara-saudara, Tuhan menjawab ini. Api Tuhan turunkan dari sorga. Membakar segala sesuatu. Bukan cuma korbannya, bukan cuma kayu apinya, bahkan batunya, tanahnya, airnya semua dibakar habis. Haleluya. Inilah yang kita rindukan hari-hari ini saudara. Kita rindu supaya api itu kembali dicurahkan dari sorga. Membakar kehidupan kita, membaharui kita kembali saudara-saudara. Supaya hati yang dingin kembali menyala-nyala. Supaya segala sesuatu disucikan, dikuduskan oleh Tuhan. Sebab itu datanglah kepada Tuhan saudara. Kesempatan yang indah.
Kita minta, Tuhan kirimkan api-Mu. Tuhan kirimkan api-Mu. Saya yakin kalau kita dengan sepakat sungguh-sungguh satu hati, Tuhan akan menjawab doa kita. Dan Tuhan akan mengirimkan api yang dari sorga membakar gerejanya. Haleluya.